One Piece karya masterpiece dari Eiichiro Oda. Dikemas sangat menarik, sangat kompleks, memiliki banyak karakter dan setiap karakter memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda-beda. Di momen kali ini, Mimin akan membahas tentang masa lalunya salah satu wanita cantik di One Piece. Meskipun dijuluki dengan sang anak iblis, yaitu Robin Chuan. Nico Robin lahir di West Blue di Pulau Ohara yang memiliki pohon pengetahuan berusia 5.000 tahun. Mayoritas penghuni Ohara adalah seorang arkeolog. Di antaranya ada Claudie Clover dan Nico Olvia, sang ibu dari Nico Robin. Claudie Clover adalah arkeolog dan profesor yang mempelajari tentang poneglyph, abad kekosongan dan lokasi persis dari senjata kuno di pohon pengetahuan. Nico Olvia adalah arkeolog juga yang meneliti tentang poneglyph yang mampu menemukan tentang kebenaran abad kekosongan. Robin memakan buah iblis bertipe Paramecia Hana Hananomi. Dari umur 8 tahun, dia sudah menjadi seorang arkeolog dan bisa membaca poneglyph. Robin memperoleh pengetahuan ini dengan diam-diam membaca dan mengikuti apa yang dilakukan oleh arkeolog lainnya dan belajar hal itu sendiri. Saat Robin berumur 2 tahun, dia sudah ditinggal ibunya karena Nico Olvia pergi ke laut untuk meneliti sejarah sebenarnya. Robin tinggal bersama paman dan bibinya. Disinilah berlakunya sekejam-kejamnya ibu kota, lebih kejam ibu tiri. Robin lebih dianggap seperti pembantu karena paman dan bibinya hanya menyuruh Robin untuk melakukan pekerjaan rumah seperti membereskan rumah, mencuci piring, menjemur kain, dan selalu memarahi Robin. Bahkan ada momen anak dari paman dan bibinya berulang tahun, mereka pergi merayakannya tanpa Robin. Robin hanya ditinggalkan roti dan selai, dan beberapa pekerjaan rumah. Robin selalu sendirian. Bahkan teman-teman seusianya Robin takut kepada Robin dan selalu mengejek Robin dengan mengatakan, "Iblis, iblis," karena buah setan yang dimiliki Robin. Satu-satunya tempat yang menerima Robin adalah perpustakaan pohon pengetahuan. Di sana ada Profesor Clover dan para arkeolog lainnya. Mereka bahkan merayakan keberhasilan Robin menjadi seorang arkeolog. Robin ingin menjadi arkeolog seperti sang ibu. Robin ingin bertemu dengannya dan bermain dengan ibunya. Ketika Robin resmi menjadi arkeolog, dia ingin ikut meneliti poneglyph. Namun Clover menolak hal itu karena dia takut Robin akan diincar oleh pemerintah dunia. Robin yang masih kecil kecewa dan terluka karena Clover tidak mengizinkannya. Robin berlari ke arah pantai dan menangis. Di sana Robin bertemu dengan sang raksasa yang terdampar, yaitu Jaguar di Saul. Saul mengajarkan pada Robin, "Tertawalah jika kau ingin bahagia." Disinilah awal pertemanan mereka, dimulai bercanda tawa dan berbagi cerita, sedih maupun senang. Setelah Saul mengetahui Robin adalah anak dari Nico Olvia, Saul memberitahu Robin bahwa ibunya akan kembali, dan pemerintah dunia akan datang ke Ohara untuk menyerang Ohara karena penelitian tentang poneglyph yang dilakukan oleh para arkeolog. Dan kejadian itu benar-benar terjadi. Pemerintah dunia datang ke Ohara untuk membasmi Ohara. Namun Nico Olvia datang terlebih dahulu dan bertemu dengan Profesor Clover dan arkeolog lainnya untuk memberitahu mereka bahwasannya pemerintah dunia sudah datang. Mendengar perkataan Saul, Robin berlarian menuju perpustakaan. Tanpa dia sadari, dia sudah melewati ibunya. Dia bertanya pada Clover di mana ibunya. Karena Clover sudah berjanji pada Olvia, maka Clover tidak memberitahu Robin dan menyuruh Robin pergi untuk cepat mengungsi. Para angkatan laut terus mencari poneglyph di pohon pengetahuan dan membuang buku-buku yang ada. Spendine datang sambil membawa Nico Olvia. Spendine berkata akan menghukum mereka semua. Lalu Clover meminta untuk berbicara dengan Guruse lewat Dendenose. Clover mengatakan pemegang kunci dari semua ini adalah kerajaan Ohara. Lalu Guruse meminta Spendine untuk menembak Clover dan melakukan Buster Call. Spandai dan timnya kembali ke kapal dan membawa ibunya Robin. Robin lalu bangkit dan sadar bahwa itu adalah ibunya. Robin terus bertanya, "Apakah kau adalah ibuku?" Meski sedih, berat, dan menahan sesak tangis, Olvia terus berkata, "Sepertinya kau salah orang. Aku bukan ibumu." Lalu Robin berkata bahwa ia sudah berhasil menjadi arkeolog dan membaca poneglyph. Spandai dan anggotanya terkejut karena anak sekecil Robin bisa membaca poneglyph. Benarkah hal itu? Sementara itu, Angkatan Laut terus menembakkan meriam ke Pulau Ohara dan hampir mengenai Spendine. Karena Spendine mulai panik, akhirnya ia lari duluan dan meninggalkan Olvia. Akhirnya setelah bertahun-tahun lamanya, Olvia dan Robin bertemu. Mereka saling berpelukan. Mereka saling menangis.
Olivia merasa sedih, bangga, senang karena Robin sudah menjadi arkeolog. Namun momen mengharukan ini tidak berlangsung lama. Bersamaan dengan Saul yang mencari Robin dan ketemu juga dengan Olivia, Olivia menyuruh Saul untuk menyelamatkan dan membawa Robin. Olivia berkata pada Robin, karena kamu sudah menjadi arkeolog, maka kamu harus terus menatap ke depan. Teruslah hidup. Sambil berlari, Saul membawa Robin. Namun Angkatan Laut menyadari keberadaan Saul dan terus menembaki Saul dengan meriam, karena Saul dianggap pengkhianat karena telah menyelamatkan Nico Olivia. Saul menyuruh Robin untuk menaikkan kapal evakuasi, namun tidak ada yang mau Robin naik kapal tersebut karena Robin adalah anak dari Olivia dan ancaman bagi mereka. Lalu Saul dihentikan oleh Aokiji. Saul menyuruh Robin untuk terus berlari, namun Robin terus dihujam dengan peluru dan meriam dari Angkatan Laut. Tiba-tiba Aokiji memberikan kapal kecil dan membuatkan jalur untuk Robin bisa kabur. Namun Aokiji tetap mengatakan bahwa dia bukanlah teman Robin. Aokiji terus kepikiran mengapa Saul begitu melindungi Robin. Robin terus berlayar dengan mengingat perkataan Saul, tertawalah jika kau ingin bahagia. Namun isak tangis yang Robin tahan tidak dapat dia tahan lagi. Dia sangat-sangat sedih, dia sendirian di laut dengan O'Hara yang terbakar di belakangnya. Robin adalah satu-satunya yang selamat dari peristiwa O'Hara. Pemerintah dunia mengarang cerita bahwa arkeolog O'Hara akan melakukan pemusnahan dunia dan Robin berhasil kabur dengan cara menenggelamkan 6 kapal angkatan laut. Cerita yang begitu picik. Terbitlah bounty Robin sang anak iblis sebesar 79 juta beri. Robin sempat tinggal dan bekerja di tempat orang lain, namun semua orang itu akan bekerja sama dengan pemerintah untuk menangkap dirinya. Robin semakin tidak percaya pada orang lain, dan akhirnya Robin bergabung dengan dunia gelap dan anggota bajak laut. Namun sisi iblisnya Robin muncul. Robin bergabung dengan anggota bajak laut untuk bertahan hidup, namun setelah itu Robin akan meninggalkan mereka dan berkhianat sebelum mereka meninggalkan Robin. Singkat cerita, Robin dipanggil dan bergabung dengan organisasinya sang si Cibukai, yaitu Crocodile, yang bernama Bark Works. Robin menjadi Miss All Sunday. Robin juga menjadi orang terkuat di Bark Works sekaligus partnernya Crocodile. Tetapi dia tetap memegang sifat alaminya sebagai sang iblis. Robin bertemu dengan kelompok bajak laut Mugiwara di Pulau Kaktus Whiskey Peak. Robin menawarkan mereka agar mereka menjauh dari Alabasta dengan melewati pulau kosong sambil memberikan Eternal Pause. Tetapi Luffy merusak Eternal Pause itu sambil berkata kalau bukan Robin yang berhak menentukan rute mereka. Setelah itu Robin pergi. Robin juga menolong Luffy saat akan jatuh ke lubang pasir yang dibuat oleh Crocodile. Robin juga berbohong pada Crocodile tentang senjata kuno Pluton di Poneglyph. Tetapi Crocodile tahu Robin berbohong. Reruntuhan Alabasta adalah harapan terakhir Robin dalam usaha mencari Poneglyph. Tetapi Robin tidak menemukan apa-apa dan putus asa. Ia ingin mati dalam keadaan bersama Poneglyph. Tapi Luffy menyelamatkannya. Robin benci dengan hal itu dan Robin berpikir Luffy harus membayar ini, yaitu dengan bergabungnya Robin dengan krunya. Robin juga tertarik dengan Luffy karena nama D yang dimiliki oleh Luffy. Diam-diam, Robin menyelinap ke kapal Going Merry. Kemudian dia mengatakan pada Luffy bahwasannya ia ingin bergabung dengan krunya. Semua anggota Mugiwara pasti marah mendengar hal itu karena tadinya dia adalah musuh. Dan tak disangka dan tak diduga, Luffy berkata, ya, aku menerimamu. Dan satu lagi yang tidak menolak hal itu adalah Sanji. Namun awalnya Robin juga tidak mempercayai mereka. Robin saja masih memanggil mereka dengan julukan seperti dia memanggil Sanji dengan Tuan Koki, memanggil Luffy dengan Tuan Kapten, dan memanggil Chopper dengan Tuan Dokter. Singkat cerita, perkataan Saul pada Robin, bahwa sekarang kau memang sendirian, namun lautan itu sangat luas. Kau akan menemukan teman-teman yang akan melindungimu. Itu terjadi pada saat Enies Lobby. Segerombolan bajak laut kocak yang ingin Robin tetap hidup, melawan pemerintah dunia demi Robin. Aku belum mendengarnya, Robin. Luffy terus mengatakan hal itu. Robin dengan menangis, sedih, terharu, senang. Semua perasaan tercampur aduk. Robin yang tadinya tidak percaya siapa-siapa, sekarang di depan matanya ada teman-teman yang ingin melindunginya, ingin dia tetap hidup, yang ingin menggapai mimpi bersama Robin, mengarungi lautan bersama Robin. Disitulah Robin mengatakan, aku ingin hidup.
Nah, itu dia teman-teman. Teruslah gapai mimpi kalian. Jangan pernah menyerah ya kan. Ingatlah bahwasanya kan hidup tidak akan sendirian. Dunia ini pasti ada yang terima kalian. Sendirian nggak ada kekasih. Cukup sekian. Terima kasih.